Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana keadaan antum pada pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kali ini antum akan belajar tematik bersama Ustazah Uul, yaitu pembelajaran matematika, IPA dan IPS. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan usia sehingga kita masih bisa belajar pada saat sekarang ini. Dan tidak apa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran matematika, yaitu tentang hubungan antar sudut pada bangun segi 4. Nah, teman-teman udah tahu bukan segi 4 itu bentuknya seperti apa saja? Yaitu ada persegi panjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan jajar genjang. Teman-teman, segi 4 memiliki 4 sudut. Jumlah besar semua sudut adalah 360 derajat. Nah, ini contoh beberapa segi 4. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini contohnya. Apabila semua sudutnya dijumlahkan, maka akan berjumlah 360. Oh ya teman-teman, Ustazah ada satu contoh soal ini tentang segi 4. Yaitu ada sudut P, Q, R, dan S. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ada sudut Q itu tidak ada besar sudutnya. Maka bagaimana ya kira-kira kita mencari besar sudut Q? Nah, caranya adalah sudut Q sama dengan 360 derajat dikurang 110 derajat ditambah 80 derajat ditambah 50 derajat. Nah, kita tambahkan dulu 110 derajat ditambah 80 derajat dan ditambah 50 derajat. Jumlahnya berapa teman-teman? Ya, 240. Maka 360 derajat dikurang 240 derajat, maka hasilnya menjadi 120 derajat. Itulah tadi teman-teman pembelajaran matematika tentang mengidentifikasi hubungan antar sudut pada bangun segi 4. Nah, kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran IPA pada kali ini membahas tentang menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran. Nah, kira-kira apa ya teman-teman yang akan kita bahas pada pembelajaran IPA kali ini? Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang proses terjadinya bunyi. Nah, bunyi itu bisa dihasilkan oleh benda yang bergetar. Dan bisa juga berasal dari tubuh kita
yaitu seperti bersiul, bertepuk tangan, dan juga dari fenomena alam. Contohnya apa teman-teman? Seperti hujan, suara air sungai, dan petir. Nah, bagaimana bunyi-bunyi ini bisa sampai ke indera pendengaran? Yaitu caranya dengan merambat melalui benda padat dan melalui benda cair. Kemudian ditangkap oleh daun telinga melalui liang telinga. Bunyi sampai ke gendang telinga. Gendang ini berfungsi menghantarkan getaran bunyi dari udara ke tulang pendengaran. Gendang telinga disebut juga membran timpani, adalah selaput atau membran tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Jika gendang kita rusak, akan menyebabkan tuli atau hilangnya pendengaran. Kita tidak bisa mendengarkan apa-apa apabila gendang telinga kita rusak. Dari gendang telinga, bunyi diteruskan ke 3 tulang pendengaran yang berperan dalam proses pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, bisa teman-teman lihat gambarnya di sini ya teman-teman. Nah, maka selanjutnya bunyi akan sampai ke rumah siput. Maka dari rumah siput inilah akhirnya bunyi akan dihantarkan ke saraf pendengaran yang terhubung ke otak. Nah, bagian telinga kita ini sangat sensitif ya teman-teman. Maka harus kita jaga dengan baik agar pendengaran kita berfungsi secara maksimal dan dengan baik. Nah, itulah tadi teman-teman pembelajaran IPA, yaitu tentang bunyi ya, sampai ke indera pendengaran kita. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, apa tema yang akan kita bahas kali ini? Yaitu makanan tradisional. Nah, teman-teman udah tahu bukan apa makanan tradisional dari daerah kita Sumatera Barat? Nah, yaitu rendang. Dan dari daerah lain pun ada juga kita kenal ya, seperti empek-empek dari Palembang, sate Madura, mie Aceh, dan lain-lainnya. Tentunya teman-teman sudah pernah mencicipinya bukan? Makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus digali kembali sebagai salah satu kekayaan budaya melalui revitalisasi dan proses transformasi. Nah, teman-teman, jadi makanan tradisional harus kita jaga ya teman-teman, dan kita hargai makanan tradisional dari daerah lain. Bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama yaitu dengan tidak membuang-buang makanan. Nah, teman-teman, kalau makan kita ambil secukupnya agar tidak terbuang makanan yang kita makan. Kemudian apalagi teman-teman, yaitu dengan melestarikan makanan tersebut dengan tetap membuatnya, kemudian memakannya, maka makanan tradisional akan tetap ada dan dikenal oleh generasi berikutnya. Kemudian memperkenalkan makanan tersebut kepada orang lain, kepada masyarakat lain. Contohnya kita punya makanan tradisional yaitu rendang, maka kita perkenalkan kepada teman kita yang dari daerah lain, dari daerah Jawa misalnya, kita perkenalkan makanan khas dari daerah kita yaitu rendang. Sampai di situ dulu ya teman-teman pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan membacakan doa setelah belajar.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman.